Halo Tribuners, selamat siang. Di sini sudah ready kita ya dari tim Tribun Medan akan melaporkan live update Pilkada Serentak Sumut 2024. Dan kita sudah terhubung bersama reporter di lapangan ya Bang Agus. Iya, ini kita sesi kedua ya. Tadi pertama dari beberapa daerah, kemudian ini menyusul pagi hari, ini siang pagi harinya. hari. Iya, hujan di luar studio masih mengguyur ya. Kota Medan dan kota-kota lain di sekitarnya. Isu banjir jadi isu lain yang mengiringi Pilkada. Beberapa ya yang pasti sepertinya itu batas akhir pencoblosan itu akan diperpanjang. Oh, diperpanjang ya. waktu ya Bang ya? Biasanya jam 1 itu ditutup TPS. Ini karena ada beberapa kendala banjir ya. Jadi TPS-nya itu dipindahkan. Jamnya. Digeser TPS-nya di yang tidak memungkinkan untuk mencoblos di lokasi. Ada banyak beberapa tempat TPS-nya banjir tapi tetap mencoblos di situ, di banjir itu. Iya, itu di Deli Serdang banyak, di Medan juga ada beberapa, tapi ada yang mungkin tidak memungkinkan untuk mencoblos karena setinggi pinggang. Nah, jadi TPS-nya itu kotak-kotaknya itu dievakuasi, dialihkan ke tempat yang lebih tinggi dan kering. Itu ada berapa. Tapi Bang, ada nggak sejauh ini dapat info kalau misalnya ada surat suara yang rusak karena ada banjir? Ada ya, basah gitu kan? Iya, basah ada. gitu. Jadi mungkin terjatuh atau apa jadi ini. Apalagi kalau banjirnya tinggi ya Bang ya. Jadi mungkin akan diperpanjang. Itu salah satu ya info terakhir yang kita dapatkan ya. Untuk PSU sejauh ini belum ada pemilihan suara ulang. Jadi on schedule semua, hari ini akan dilaksanakan, tapi mungkin batas akhir pencoblosan yang diperpanjang dari jam 1 sampai nggak tahu waktu yang belum ditentukan. Belum ditentukan, pokoknya sampai selesai lah. Oke, kita mungkin untuk yang pertama kita ke Kota Medan dulu ya. Medan dulu aja Medan untuk Pilkada Kota Medan itu ada 3 pasangan calon. Ada Bapak Riko Waas dan Zakiuddin, kemudian ada Profesor Rida dan Rida Rani. Dua-duanya laki-laki nih sebenarnya. Dan dan yang ketiga itu ada Bapak Hidayatullah dan Yasirido Lubis. Hiro. Nah, kita ke 02 dulu sementara ya, karena beberapa lokasi agak banjir tuh ya di tempatnya Pak Hidayatullah di kawasan Johor itu agak sulit masuk. Bisa sih masuk, cuma melewati banjir dan air. Ya kalau pakai bit karburator udah agak payah masuk sana. Harus udah agak mogok-mogok dulu. Iya. Jadi kita dulu kan yang dekat-dekat ini dari kediaman Profesor Rida tadi, TPS-nya Profesor Rida di kawasan Taman Setiabudi Indah. Tasbih biasanya banjir Bang. Tasbih 2 tapi kali ini kayaknya agak bagus karena yang mengingat mungkin pilkada kali banyak pejabat di situ ya Bang. Iya, salah satunya calon gubernur kita kan tinggal di situ. Ini wali kota ya. Nah, ini calon gubernur Pak Bobi kan tinggal di Tasbih. Ini dia kan wali kota juga tinggal di situ. Jadi mungkin tadi sejauh mata memandang masih kering di situ tadi dan infonya Pak Rida sudah mencoblos tadi. Sudah. Oke. Ya, kira-kira gimana keseruannya Bang ya? Kita hubungi reporter kita, ada Bang Anugrah Nasution. Halo Bang Anugrah. Halo Bang Agus dan Ica. Iya. Bagaimana tadi infonya? Prof Rida sudah melakukan pencoblosan. Ya, baik Bang Agus, tadi Prof Rida Dharmajaya yang merupakan calon wali kota Medan nomor urut 2 tadi sudah memberikan suaranya. Tadi dia bersama sang istri Dina Purnamasari dan juga 3 orang putrinya yang mereka menyalurkan suaranya atau tadi memberikan hak suara di TPS 23 yang berada di Taman Setiabudi Komplek 2 ya, yang ada di Kelurahan Tasbih 2. Itu besarnya Tasbih banjir 2 ya Bang, di Asam Kumbang. Nah tadi situasi bagaimana tadi Wai? Di sana banjir nggak? Nah di sini nggak banjir ya Bang. Nggak ya? Karena memang hujan. Iya, padahal biasanya di jalan masuk menuju Tasbih 2 itu sarangnya banjir ya, sampai pakai sampan perahu. Pernah. Oke, lanjut Wai.
Kalau di jalan tadi menuju sini memang ada beberapa titik yang banjir ya, Pak. Seperti yang di apa ya, Jalan Ring Road tadi memang ke sini banjir, tapi di lokasi di TPS sendiri tadi tidak banjir, namun karena hujan tadi memang kondisinya becek ya. Jadi TPS itu kita lihat tadi menggunakan batu bata karena kalau menghindari becek ya. Jadi tadi di situ petugas KPPS menyediakan batu bata dari tempat registrasi menuju tempat pencoblosan begitu. Di bilik suara itu ada jalan yang menggunakan batu bata agar menghindari jalan yang berlumpur begitu. Nah tadi Rida ditemani istri dan 3 orang anaknya sudah menyalurkan hak suaranya. Dan tadi kita sempat wawancara dengan Rida, memang dia mengatakan tidak ada persiapan khusus tadi sebelum ke TPS, hanya tadi dengan keluarga kecilnya berdoa sebelum tadi berangkat ke tempat pemungutan suara. Nah setelah tadi memberikan hak suaranya, kemudian Rida kembali ke rumahnya dan nanti akan memantau perkembangan pelaksanaan penghitungan suara nanti di posko pemenangan yang ada di Jalan Pemuda Kota Medan. Dan nanti akan ada juga kegiatan-kegiatan bersama tim pemenangan di sana sampai malam hari, sampai jelang nanti penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Begitu Bang Agus. Ya, kemungkinan besar di lokasi TPS Proprida ini tidak ada perpanjangan waktu ya untuk pemilihan suara ya. Sepertinya tidak ada Bang, karena memang kondisinya di sini cukup baik ya. TPS-nya walaupun becek itu hanya jadi tantangan kecil, hanya becek, tapi tidak seperti beberapa TPS yang kita dapat informasi ada yang tergenang air, kemudian harus dipindahkan dan sebagainya. Nah di TPS Proprida ini tadi kita tanya dengan pengawas pelaksana pemilihan di TPS, itu ada 442 pemilih di sana yang nantinya akan menyalurkan hak pilihnya. Nah, memang di sini karena kompleks perumahan mungkin tadi terpantau walaupun hujan, banyak masyarakat yang tadi ke TPS sejak pagi. Bahkan tadi ketika kita ke sana terdapat antrian ya. Beberapa masyarakat sudah menunggu di TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, begitu Bang. Ya, sempat nggak wawancara Proprida bagaimana dia setelah melakukan pencoblosan tadi terkait Pilkada Kota Medan, keyakinan dia sendiri bagaimana, apakah yakin menang atau bagaimana gitu? Nah, untuk penekanan apakah menang atau tidak, mungkin Proprida tidak menjawab ya. Tadi kita tanya bagaimana keyakinan tadi soal hasil yang akan diraih, tapi dia hanya menyampaikan apapun hasilnya itu adalah pemimpin atau calon pemimpin yang terbaik tentunya untuk Sumut, tapi dia menghimbau agar masyarakat memilih ya. Masyarakat memilih, kemudian juga mendasari pilihannya pada keinginan perubahan yang lebih baik tentunya untuk Kota Medan 5 tahun ke depan. Tadi kita sempat nanya dengan kondisi saat ini, di mana proses pemilihan juga pada saat yang sama itu terjadi banjir ya di sejumlah tempat. Tadi dia menyampaikan hal yang cukup khawatir dan sedih menurutnya karena kita tahu program dari pemerintah adalah mengatasi banjir, namun hari ini belum selesai proses banjirnya. Karena itu dia tadi meminta agar masyarakat walaupun banjir hujan ayo datang ke TPS agar bisa mencari pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di Kota Medan, begitu Bang Agus. Berarti so far di TPS Tasbi 2 ini normal-normal saja ya Bang Anugrah. Bahkan ada antrian juga ya Bang. Tadi cukup normal walaupun hanya hujan tadi, tapi kondisinya cukup baik di sini karena memang juga lokasi TPS-nya tadi dipilih yang tidak terlalu becek jadi bisa lah untuk masyarakat tidak terlalu pusing untuk mau memilih begitu. Oke, baik, terima kasih atas laporannya. Nanti kita kembali kepada Wai lagi untuk laporan-laporan selanjutnya. Terima kasih Wai, selamat beraktivitas kembali. Selamat beraktivitas Bang Agus dan Ica. Ya. Nah, itu dia dari TPS-nya Proprida. Tapi tadi seperti disampaikan Wai, agak ironi juga ya, maksudnya program banjir ini kan menjadi program
salah satu program utama dari pimpinan-pimpinan di Kota Medan ini. Ya, udah beberapa wali kota ya banjir. berganti programnya itu mengatasi aja banjir. Dan terulang dan terus terulang, dan hari ini bukti nyatanya agak ironi ya, di hari pencoblosan itu banjir. Yaps. Bukti nyata gitu ya Bang ya. Iya, cuma memang di beberapa lokasi yang selama ini banjir agak ini ya, informasi kita dapatkan bahwa banjir ini dari luapan air sungai. Luapan air sungai. Jadi Kota Medan ini kan dikelilingi oleh sungai ya, dibelah sungai. Kalau tidak salah 9 sungai ini di Kota Medan, dan terpantau sementara ini 4 sungai itu meluap. 4 sungai meluap, dan beberapa itu di daerah pinggiran sih, daerah pinggiran Kota Medan, ya, Sunggal, kemudian daerah Percut dan sebagainya ya. Untuk di Kota Medan, tengah-tengah kota ini sepertinya kering. Ya paling ya becek-becek biasa lah. Di depan kantor kita Jalan Wahid Hasim biasanya kan dulu-dulunya kalau hujan lebat lama gitu itu pasti banjir di depan itu. Ini sekarang tidak lagi. Mungkin itu salah satu dari program pembangunan dan juga program banjir yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin banjirnya masih ada, cuma persentasenya mungkin berkurang barangkali itu sih. Mungkin bisa jadi ini ya kali ya, announce buat siapapun yang terpilih nanti. Jadi kayak Bapak ingat nggak dulu program pas dipilih tuh kami banjir loh milihnya gitu. Hanya harus diperhatikan betul terkait banjir ini ya. Ini kita bergeser sedikit keluar kota ini ke Karo, dan ya seperti terjadi di daerah-daerah lain juga, ini dibayang-bayangi oleh banjir juga Bang. Bencana di Karo ini bahkan longsor juga cukup banyak ya, ada yang banjir bandang, hujan masih turun sampai saat ini. Dan kemudian juga ada longsor juga kemarin kan, dan hari ini juga terjadi longsor Bang. Ya, terjadi di arah jalan menuju Brestagi itu, jalur Medan Brestagi itu sekarang tidak bisa dilalui karena tikungan Tirtanadi namanya. Satu tikungan yang sangat terkenal itu tikungan Tirtanadi, karena ada Tirtanadi di sana ya, air, dan di situ katanya tebingnya itu jatuh longsor sementara dan belum bisa lewat. Lumpuh total berarti sementara. Kurang lebih begitu. Coba kita tanya ke rekan kita Nasrul di Karo nih. Halo Bang Nasrul. Nah, tanda-tanda masih hujan memakai jas hujan yang kita tahu kayaknya dibeli di mana ini. Oke. Iklan kita Bang. Baik Rul, bagaimana situasi terakhir di Karo terkait pencoblosan pilkada, dan juga terkait juga dengan situasi terkini beberapa bencana yang terjadi di sana? Ya Bang, dapat saya sampaikan dari Kabupaten Karo sendiri sampai saat ini, mulai dari semalam siang atau sore sampai saat ini masih terus diguyur hujan, dan di hari pencoblosan ini juga kita lihat di belakang kita cukup banyak masyarakat yang masih memberikan hak pilihnya di Pilkada 2024 ini. Namun memang tadi berdasarkan informasi yang saya dapat dari PKD di salah satu TPS di Desa Ketaren ini, memang sampai siang ini masih berkisar 50 hingga ke 70% ini Bang dari total DPT yang ada. Dan tadi dapat saya sampaikan juga di sini tempat saya melaporkan ini ada 2 TPS, di mana TPS 03 dan TPS 04 Desa Ketaren, Kecamatan Kamanjahe. Salah satunya yaitu di TPS 03 itu merupakan TPS dari salah satu calon wakil bupati, yaitu Komando Tarigan, yang merupakan pasangan dari Antonius Ginting, pasangan nomor urut 2, sudah memberikan hak suaranya di TPS 03 pada pukul 9 tadi Bang. Dan tadi juga di TPS lainnya saya dapat informasi tentang calon bupati nomor urut 3 yaitu Tino sudah memberikan hak suaranya di salah TPS-nya pada sekitar pukul 10 tadi ini Bang. Dan sampai saat ini memang kondisi hujan masih terus berlangsung, masih cukup awet dari tadi pagi ini Bang. Ya, Rul, tadi kita mendapat informasi bahwa lagi-lagi di kawasan menuju Tanah Karo, dari dan menuju Tanah Karo ini katanya terganggu, tertutup, tidak bisa dilewati. Apakah benar demikian? Ya, betul Bang, dapat disampaikan untuk
situasi akibat curah hujan yang cukup tinggi ini, jalur lalu lintas dari Medan menuju Kabupaten Karo kembali terputus Bang, tidak bisa dilalui, di mana kali ini longsor terjadi di beberapa titik di kawasan Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya dari mulai kawasan Sembahi, titik Sembahi, mulai sampai ke kawasan Tirtanadi Sibolangit ini Bang. Informasi yang saya dapat lebih dari 3 titik longsor yang menutup jalan, di mana banyak juga pengendara yang masih terjebak di lokasi. Dan tadi berdasarkan koordinasi dengan pihak Satlantas Polresta Karo memberikan informasi kalau misalnya memang masyarakat ada yang melintas dari Kabupaten Karo yang akan menuju ke Kota Medan, sebaiknya, dan tadi juga sudah diarahkan menuju ke jalur alternatif, tepatnya menuju ke kawasan TNGL di Kabupaten Langkat yang nantinya bisa akan tembus ke Kota Binjai begitu. Artinya bisa langsung ke kawasan Kota Medan. Dan sampai saat ini memang kabar yang saya dapat sudah ada beberapa korban yang dievakuasi oleh tim gabungan maupun warga sekitar yang juga atau pengendara yang juga ikut terjebak di lokasi tersebut begitu Bang. Korban tadi apakah luka-luka atau meninggal dunia, Rul? Informasi yang saya dapat tadi ada korban yang meninggal dunia sebanyak 3 orang Bang. Salah satunya ini dikabarkan merupakan warga Kota Kisaran Bang. Oke Bang. Berarti tertimbun ya Rul ya, tertimbun longsoran itu ya? Diprediksi seperti itu Bang. Namun untuk hasil pastinya masih belum diketahui Bang. Dan saat ini saya juga masih mencoba mengkontak salah satu pengendara yang terjebak yang dulunya merupakan personel Polresta Karo yang cukup dekat juga dengan kita. Dia juga terjebak Bang. Tadi masih berusaha untuk dikontak namun masih belum dapat balasan juga Bang. Oke Bang, selain longsor ya Bang ya di Kabupaten Karo, apakah ada juga banjir seperti di Kota Medan Bang? Karena mengingat kalau dari lokasi TPS yang di belakang Abang itu kering ya Bang ya, nggak ada genangan air seperti itu. Apakah di titik lain ada banjir Bang? Ya, kalau untuk sampai saat ini Kak, dari Kabupaten Karo sendiri sudah lebih lumayan dibanding beberapa hari lalu, di mana pada hari Sabtu lalu kita tahu terjadi longsor di 2 titik, yaitu di jalan utama Medan Brastagi, tepatnya di kawasan Tahuran, dan ada juga di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, yang menewaskan 10 orang. Dan sampai saat ini memang tidak ada lagi longsor susulan, dan saat ini longsor terjadi di kawasan Kabupaten Deli Serdang begitu Kak. Untuk banjir sendiri sampai saat ini memang masih belum didapatkan informasi. Oke. Berarti masyarakat Berarti masyarakat tidak ada terhalang untuk memilih ya Bang ya? Untuk terhalang memilih dari faktor alam sih hanya hujan sampai saat ini Kak, karena memang dari kemarin sore sampai saat ini hujan masih terus mengguyur ya, Kabupaten Karo, terutama di kawasan Kecamatan Kabanjahe gitu Kak. Ya, Rul, mungkin kita bisa mendapatkan informasi ini, kita balik ke pilkada ya, dari suara-suara di tengah masyarakat ini antara 01, 02 dan 03. Ini tiga calon ya, Rul ya? 3 calon Bang. 3 calon. Di antara 3 calon ini kira-kira yang dalam isu yang beredar belakangan inilah mendekati pilkada. Ini kita udah boleh ngomong soal ini ya, karena sudah hari pencoblosan ya. Ini kira-kira dari 3 calon ini yang sedikit leading itu yang mana, Rul? Sebagai gambaran sih. Nah, dapat dari informasi masyarakat sih Bang, dari kita melihat dari 3 kali debat yang ada, memang masyarakat melihat salah satu paslon ini, terutama di nomor 1 yaitu Abednego, memang memiliki cukup menarik perhatian masyarakat. Karena di saat debat, memang yang kita tahu sendiri, memang Abednego merupakan paslon yang cukup lama bergerak di bidang di pemerintahan Bang, cukup lama sampai saat itu juga. Beliau sebelumnya juga di KSP, sehingga untuk perihal urusan pemerintahan dia cukup apik, dan tapi juga untuk pasangan 02 dan 03 juga tetap memiliki masing-masing masing-masing. Dan sampai saat ini memang untuk perolehan suara ataupun untuk bagaimana euforia masyarakat atau pemilih ke 01, 02 atau 03 memang masih belum didapatkan info-info yang lebih lanjut begitu. Masih cukup rata. Ini uniknya tidak ada petahana di sini, Rul ya?
Nah, uniknya sekarang tidak ada petahana Bang, jadi bermain dengan cukup lega, bisa dibilang Bang, cukup leluasa dari ketiga paslon ini Bang. Ya. Rul, adakah informasi mungkin apakah Pilkada di Karo ini ada perpanjangan waktunya atau tidak terkait mengingat dengan cuaca mengingat cuaca yang tidak baik ini, apakah nanti on schedule biasa kan ditutup jam 1 atau jam 2 gitu, apakah ada semacam perpanjangan waktu gitu untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi, apakah ada seperti itu, Rul? Nah, sampai saat ini Bang, untuk reschedule ataupun perubahan jadwal sampai belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak KPUD Kabupaten Karo. Dan sampai saat ini juga tadi dari pagi Forkopimda Kabupaten Karo bersama Bawaslu dan KPUD juga memantau ke beberapa titik lokasi TPS, dan semuanya tampaknya berlangsung cukup normal dan tidak ada terjadinya perubahan jadwal. Namun untuk perubahan jadwal tutup sendiri nantinya ke depan kita akan konfirmasi ulang Bang ke pihak KPUD Karo, mengingat juga cuaca sampai saat ini juga masih belum bersahabat, di mana juga salah satu TPS tempat saya mengabarkan ini juga tingkat pemilihan, partisipasi pemilihannya juga masih masih cukup sedikit Bang. Biarpun sudah lebih dari 50%, ke depan nanti akan kita tanya apakah nantinya akan ada perubahan-perubahan lagi begitu Bang. Iya. Baik, Nasrul, terima kasih laporannya. Mungkin nanti kita kembali ke Nasrul lagi pada menjelang penutupan pemilihan dan mungkin juga pas rekapitulasi nanti. Oke. Baik, Nasrul, terima kasih. Selamat bertugas. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Ya, selamat beraktivitas kembali. Ya, itu dari Karo ya Bang. Ya, ternyata sampai memakan korban jiwa ya Bang. Makanya, bencananya, ada banjir, ada longsor, ini luar biasa nih dalam satu pekan terakhir. Ini memang cuaca lagi musim hujan ya. Pengaruh cuaca, tapi juga mungkin ini aku berbicara juga dengan beberapa kawan-kawan aktivis lingkungan hidup ya. Jadi ini terjadi karena memang situasi alam kita sudah rusak gitu, dan dirusak oleh manusia sendiri juga katanya. Jadi di kawasan pegunungan itu hutan-hutan gitu, pohon besar itu sudah hampir tidak ada gitu. Makanya jadi ketahanan tanah itu menurut mereka tidak lagi seperti dulu gitu. Menyerap airnya tidak bisa banyak lagi. Jadi ketika curah hujan turun tinggi, sangat tinggi, itu akan membawa longsoran, air itu akan terus ini. Sungai-sungai juga parahnya itu banyak yang sedimentasinya sudah tidak bagus, ada yang dibelokkan, ada yang disempitkan, banyak buang sampah pula kembali, kualitas tanggul jelek kan gitu, banyak faktor yang membuat. Seperti di kawasan Patumbak ya, Deli Serdang itu kan sungainya meluap karena tanggulnya pecah. Tadi malam dini hari sekitar pukul 3 atau pukul 4 gitulah, tanggulnya itu pecah dan akhirnya airnya meluap. Itu cukup tinggi di kawasan Patumbak di Serdangnya, hampir sekitar 2 meter. Waduh. Salah sekitar segitu. Jadi hampir mencapai atap rumah. Kalau wajib evakuasi lah Bang. Wajib evakuasi. Jadi sekarang tim SAR sudah bergerak ke arah sana ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena bencana terdampak ditabahkan lah, benar, diberikan kesabaran, dan juga dievakuasi jalan keluar. Ya, ini kita dari Karo kita bergeser sedikit ke tetangganya. Ya, tetangga Karo. Ada dari Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat, kita ada Alfi Syahrin di sana, rekan kita. Halo Alfi. Ya, selamat siang Bang Agus dan Karisa. Ya. Selamat siang Bang Alfi. Mana mukanya ini? Boleh di on cam Bang? Nah. Oke. Boleh kita landscape Bang? Landscape coba. Cakep, Bang Alfi. Bang Alfi lagi di mana sekarang Bang? Posisi? Lagi di sini lah. Ini lagi di TPS 003, tepatnya di Kelurahan Sediangkat, di mana ini merupakan salah satu TPS yang TPS-nya unik ya Pi ya. Kok kayak nikahan seperti gitu ya Bang? Nikahan ya.
Tapi apa bacaannya tuh? Ada PPS poin penting di belakang Alpi 003. Oke. Ya, ini merupakan himbauan juga Bang ya dari KPU terkait poin-poin penting. Oh, oke. Poin penting dari KPU nih Bang, himbauan. Dari KPU. Oke. Membawa KTP gitu-gitu ya. Nggak boleh foto. Ini TPS-nya siapa, Pi? Apakah salah satu paslon mencoblos di sini? Ya Bang, ini untuk TPS ini memang tidak ada paslon ya, cuman karena ini merupakan sedikit konsep untuk mungkin kita bisa lihat skillnya di dalam Bang ya. Ya. Kayak kita dibawa. Wih, beneran kayak mau. Iya. totalitas ya Bang ya? Kayak lagi nikahan nih. Para petugas KPPS juga menggunakan pakaian adat. Oke. Wow, unik. Konsep pemain Nusantara Bang. Iya. Oke. Nah, untuk pemilihnya bagaimana Bang? Apakah banyak masyarakat yang datang untuk memilih Bang? Untuk memang tadi pemilih cukup antusias ya, meskipun dari tadi pagi juga diguyur hujan, oke. Masih tetap antusias Pak untuk TPS ini. Dan tadi juga pantauan beberapa TPS ya, di mana petahana Hidup Hati Brutu juga melakukan pencoblosan di Balai Budaya TPS 02 yang didampingi oleh sang istri gitu Pak. Ya, untuk Dairi sendiri itu ada berapa calon, Vi? Untuk di Dairi sendiri itu ada 5 calon Bang. 5? Banyak ya? Nggak boleh foto kayak gini tuh, dilarang. Oke. Nah, jadi untuk kelima ini itu 4 diusung oleh partai politik dan 1 diusung oleh independen. Iya. Independennya siapa, Pi? Ini menarik untuk kita sorotin independen ini karena agak beda dia dari yang lainnya. Berani. Apakah orang partai politik juga yang tidak diusung atau memang benar-benar bukan di dalam lingkaran partai politik? Nah, untuk dari independen sendiri ini Bang memang dia merupakan sudah sekitar 4 atau 3 kali mengikuti kontestan pilkada, dan ini periode sebelumnya juga pernah mengikuti kontestan pilkada di Kabupaten ini. Namun gagal, dan hari ini mencoba peruntungan, dan sebelumnya pasangan itu pernah mencalonkan di Kabupaten Humbaha dan Samosir begitu Bang. Pun kali-kali gagal, dan inilah 5 kali mungkin Bang. Pantang menyerah ya. Ternyata selain dia berani, dia pantang menyerah Bang. Pantang menyerah dan pindah-pindah kabupaten. Ini luar biasa nih. Pindah-pindah kabupaten. Iya. Jadi dia itu sudah 5 kali ya. Pertama di Samosir baru kalah, kemudian di Humbaha 2 kali pun tetap kalah, dan periode semalam di Kabupaten Dairi kalah, dan hari ini masih mencalonkan dari jalur independen tetap Bang. Ya, kita tidak tahu apakah akan bernasib sama atau mungkin bisa merubah nasib ya Bang. Iya. Untuk calon yang menjadi perhatian terbesar dari masyarakat itu kira-kira siapa, Pi? Yang katakanlah yang sejauh ini gambarannya paling berpeluang untuk meraup suara tertinggi. Ya, untuk dari kelima paslon ini memang yang paling peluang bisa menang ya itu pasangan nomor 2 Bang. Jadi Edi Kelangati Brutu dan Di Triwanto Sitohang, di mana kita ketahui Edi Brutu ini merupakan petahana. Wakilnya Di Triwanto Sitohang ini mantan anggota DPRD Kabupaten Dairi Bang. Itu sudah pasti banyak masa, dan juga Di Triwanto Sitohang ini juga merupakan anak dari mantan Bupati Dairi 2 periode gitu. Oke. Nah, kalau di tempat-tempat lain kan Bang identik dengan banjir nih Bang Alvin. Nah, bagaimana kalau dari Dairi sendiri Bang? Apakah ada beberapa titik yang juga mengalami kebanjiran Bang TPS-nya? Nah, untuk di daerah Kabupaten Dairi sendiri terputus suaranya terputus nih Bang Alfi, monitor. Ya, mungkin untuk di Kabupaten Dairi sendiri mungkin yang rawan banjir itu di kabupaten seperti di Kecamatan Tanah Pinang dan juga Kecamatan Gunung Sembar, karena itu merupakan di bagian lembah, dan juga tadi Forkopimda juga melakukan pengecekan beberapa TPS, namun
sampai saat ini belum ada informasi apakah terjadi ada bencana longsor ataupun banjir. Pun PJ Bupati Deiri malah mengatakan bahwasanya pihaknya sudah menyediakan ataupun sudah mengantisipasi dengan menurunkan alat berat di daerah-daerah yang terjadi rawan longsor. Oke. Tapi untungnya di TPS tempat abang berada sekarang tidak banjir ya bang. Kok nggak agak repot juga bang, banyak dia ornamen-ornamennya ya. Dan sudah persiapan khusus untuk petugas. Iya kan, udah pakai baju adat. Bayangin kalau mereka sampai harus menenteng-nentengnya itu. Udah pakai terata kayak pesta tuh ya kan. Kalau banjir agak repot memang. Iya, oke. Oke, baik Pi, terima kasih atas laporannya. Nanti kita tunggu laporan selanjutnya. Selamat beraktivitas. Selamat bertugas kembali Bang Alfi. Ya. Oke, itu dia ya. Ini Deiri ya, memang kalau Deiri agak sinyal kurang bagus, jos gitu ya. Tapi Bang, kan Abang juga tadi kan udah melihat beberapa TPS ya. Adakah yang unik juga seperti TPS yang di Deiri? Belum ada, baru ini berarti ya? Ini ya. Tadi uniknya karena banyak airnya. Ya. Ini banyak hiasannya. Itu tadi dari Indra Gunawan tadi kan dari Serdang kita disuguhkan pemandangan. Loh, ini sungai atau apa ini kan? Tahiti. Genangan Tahiti. Betul, genangan Tahiti. Bukan Tahiti lagi tapi. Milo. Coklat. Coklat ya. Ini kita bergeser ke mana Bang? Kita bergeser ke sebelah mana ya? Barat ya? Ya, kita ke Langkat. Ada rekan kita Muhammad Anil Ada Rasid. Bang Anil, selamat siang Bang Anil. Bagaimana keadaan di Langkat? Iya. Selamat siang Kak Ica dan Bang Agus. Oke, sudah berhenti hujan kah Bang? Masih kerintik di sini Kak. Oh, gerimis. Mengundang. Siap. Bagaimana Anil perkembangan terakhir dari Langkat? Apakah para calon sudah melakukan pencoblosan? Baik, jadi memang untuk Langkat sendiri Bang, para paslon ya sudah melakukan pencoblosan seperti pasangan nomor urut 1 yaitu Syafandin dan Tiorita Boru Surbakti, begitu juga dengan paslon nomor urut 2 Iskandar Sugito dan Adli Tama Sembiring. Kedua pasangan calon ini sudah menggunakan hak suaranya atau hak pilihnya masing-masing ya Bang. Seperti pasangan nomor urut 1 itu Syafandin sudah menggunakan hak pilihnya di kita bilang kampung halamannya ya di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Begitu juga dengan Tiorita BR Subakti yang menggunakan hak suara atau hak pilihnya itu di dekat TPS yang tak jauh dari rumahnya, berada di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Begitu juga dengan Iskandar Sugito dan Adli Tama Sembiring yang menggunakan hak suaranya itu di Kecamatan Stabat Bang. Namun seperti Binjai dan Langkat sendiri memang begitu juga dengan mungkin Kota Medan ya, diguyur hujan sejak tadi pagi, namun hingga sampai saat ini untuk Langkat sendiri gerimis, namun tadi dari mulai pukul 11 ya sudah mulai nampak berangsur-angsur ramai di setiap TPS yang ada di Kabupaten Langkat, khususnya di Kecamatan Stabat sendiri. Namun untuk di Kecamatan Stabat sendiri tidak ada kendala ya seperti beberapa TPS di tempat-tempat lain yang tergenang banjir atau terendam banjir Bang. Untuk Langkat sendiri sampai saat ini masih berjalan dengan lancar, namun kondisi hanya hujan saja dan akan diselesaikan pada pukul 1 ini Bang. Untuk tetap on schedule ya? Tetap dengan schedule Bang, tetap di pukul 1. Namun untuk Binjai yang beberapa tadi kita sudah sempat konfirmasi dengan komisioner KPU Kota Binjai, memang ada sekitar puluhan TPS ya yang terendam banjir Bang. Dan kondisi memang TPS-TPS yang terendam banjir ini mengingat itu tak jauh dari aliran sungai Kota Binjai Bang. Dan Kota Binjai ini memang lagi-lagi sungai. Hujan sudah deras atau dari hulu ke hilir itu akan tergenang seperti itu Bang. Jadi sehingga membuat proses pencoblosan sendiri itu sedikit terganggu, namun belum ada penundaan Bang. Sampai apakah ada beberapa TPS yang ditunda, namun sampai saat ini mungkin tadi menurut komisioner ada beberapa TPS yang direlokasi ke tempat yang lebih tinggi untuk dilakukan pencoblosan seperti itu Bang Agus dan Kak Ica. Oke, berarti kalau di Langkat sendiri so far so good ya Bang ya, berjalan dengan semestinya ya? Ya benar Kak, sejauh ini masih aman-aman saja untuk Langkat. Ya, situasi di luar pencoblosan itu bagaimana Nil? Karena kita tahu Langkat ini salah satu juga wilayah di Sumatera Utara yang tingkat persaingan antar paslonnya itu lumayan ketat Bang. Lumayan ketat. Binjai, Langkat, Binjai juga gitu. Bahkan sempat terjadi
apa ya, penyerangan terhadap paslon ya, bukan paslonnya, rumah pemenangannya, apanya gitu sempat terjadi. Nah, apakah di hari H ini riak-riak itu masih kelihatan atau bagaimana, Anil? Ya, sejauh ini memang untuk kondisi riak-riak itu tidak ada ya Bang. Sudah berlangsung kondusif atau tenang sepertinya Bang. Namun memang sebelumnya sempat terjadi seperti Bang Agus sampaikan tadi, untuk Kota Binjai sendiri sempat terjadi ada penyerangan posko ya yang diduga dilakukan oleh salah satu pendukung pada saat selesai melakukan kampanye akbar seperti itu Bang. Namun untuk Langkat sendiri sejauh ini memang cukup ketat dalam artian itu apa ya Bang, menggali isu-isu Bang terhadap paslon yang ikut pada kontestasi pilkada ini seperti nomor urut 1 Syafandin dan Ibu Tiorita B.R. Subakti, yang dimana memang untuk Pak Syafandin sendiri itu disangkut pautkan dengan kasus P3K yang ada di Kabupaten Langkat. Begitu juga dengan Ibu Tiorita B.R. Subakti yang dimana sebelumnya suaminya yang juga ex Bupati Langkat itu sempat terjerat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPU. Jadi isu-isu ini Bang yang dibesar-besarkan untuk di Kabupaten Langkat agar tidak memilih salah satu paslon seperti itu Bang. Kalau untuk Binjai sendiri memang sejauh ini itu nomor urut 4 yang dimana itu incumbent Pak Amir Hamzah dan Bang Hasanul Jihadi yang dimana dikenal sebagai kawan dekatnya Bobi Nasution ini Bang. Jadi ini cukup Pak Jiji ya namanya. Bang Jiji. Iya, Bang Jiji. Memang mereka disebut-sebut mungkin akan memimpin Kota Binjai yang dimana persaingannya itu terhadap di nomor 3 itu ada Dr. Donald Anjar Simanjuntak yang diketahui juga adik kandung dari jubir Prabowo Subianto, yaitu Bang Dhanil Ahzar, ya benar Bang. Ya. Sedangkan wakilnya itu adalah Bang Andri Alfisa yang merupakan anak dari mantan wali kota Binjai Bang, seperti itu. Jadi ini masih cukup ketat sih Bang kalau untuk di Binjai dan di Langkat seperti itu. Jadi belum bisa diprediksi, namun hal-hal itu sudah bisa terlihat. Gambarannya ya Anil ya, bisa terlihat. Oh, apa yang terjadi? Sepertinya. Memang untuk pasangan nomor urut 1 memang cukup luar biasa masanya Bang, cukup banyak. Begitu juga dengan di Binjai untuk nomor urut 4 dan nomor 3 masanya sama-sama besar ini Bang. Sama besar, untuk bisa memenangkan pilkada di tahun 2024-2029 ini Bang. Ya, Binjai itu berapa pasangan sebenarnya Nil? 4. Di Binjai ada 4 pasangan Bang, ada 4 pasangan. Cukup unik Bang sebenarnya Binjai, karena Binjai sendiri tidak terlalu besar Bang, kotanya hanya memiliki 5 kecamatan saja. Sedangkan calonnya sampai 4 ya Bang. Jadi hampir sama-sama Dairi tadi ya, rekan kita Alfi Sarin yang di Dairi satu kabupaten yang bisa dibilang tidak terlalu besar di Sumatera Utara, calonnya 5. Nah, Binjai juga begitu, satu kota madya yang terbilang tidak besar untuk kelas Sumatera Utara kalau kita bilang bandingkan dengan kota madya lain ya, misalnya Medan, kemudian Padang Sidempuan, kemudian Rantau Prapat gitu, agak jauh, tapi calonnya sampai 4 orang gitu. Menarik memang Binjai ini, kota rambutan. Nah, untuk pilkada Langkat sendiri itu yang mungkin untuk Tribuners ketahui, Nil, untuk calon nomor 2-nya itu apakah merupakan orang-orang politik juga atau bagaimana, Nil? Ya, jadi memang untuk paslon nomor urut 2-nya itu ada Iskandar Sugito berpasangan dengan Adli Tama Sembiring. Pak Iskandar sendiri dikenal sebagai tokoh ya Bang, tokoh masyarakat sebenarnya Bang. Dan beliau merupakan ketua, saya agak sulit menyebutkannya, macam kayak masjid-masjid itu Bang, remaja-remaja masjid itu Bang. Iya, iya. Jadi ya dia seperti itu. Jadi dia ketua atau tokoh lah, atau memiliki, dan dia ada memiliki yayasan juga Bang. Bukan dari orang partai. Begitu juga dengan Bang Adli Tama. Bang Adli Tama sempat unik ini Bang. Sebenarnya Bang Adli Tama ini sempat sudah menyebarkan spanduk Bang di Deli Serdang, ingin bermain di Deli Serdang sebenarnya Bang. Dia merupakan kader dari Partai Nasdem Bang. Nah, namun demikian ini juga menjadi isu yang menarik Bang sebelum pilkada ini, hari H ini, bahwasanya mengatakan beberapa kader, sempat terjadi isu yang mengatakan bahwasanya beberapa kader Nasdem itu mendukung beliau untuk maju di untuk maju di pilkada ini. Namun sesuai dengan SK dari Pak
Surya Paloh sendiri, Nasdem itu ke Satria nomor urut 1 Bang, seperti itu. Jadi ini sempat isu-isu yang dibesar-besarkan Bang sebelum di hari H ini, seperti itu Bang Agus dan Kak Ica. Berarti dia batal untuk ke Deli Serdang ya? Itu KTP-nya KTP mana kah? Sejauh ini beliau mengaku warga Kuala Bang, KTP-nya Bang, Kecamatan Kuala juga. Tetangga Bu Tio Rida dong ya? Iya seperti itu, karena sembiring dengan Surbakti ini Bang. Oke, baik Nil, kita tunggu laporan selanjutnya. Ini menarik terkait dengan persaingan yang lumayan ketat ini ya di Langkat dan di Binjai. Ini menarik untuk kita ikuti nanti siapa kira-kira yang akan leading. Mungkin kita sudah dapat info-infonya nanti sekitar pukul-pukul 2 atau pukul 3 lah, karena di Langkat dan di Binjai, terutama di Langkat ya, karena tidak ada perpanjangan waktu lah. Kalau di Binjai mungkin di beberapa kawasan tadi seperti Anil bilang ada terdampak banjir dan ada yang relokasi TPS-nya. Baik, terima kasih banyak Bang Anil atas informasinya. Selamat bertugas kembali Bang. Baik, selamat siang Bang Agus dan Kak Ica. Ya. Oke, ini Langkat justru aman-aman aja ya Bang ya. Langkat hanya saja hujan lah. Hujan mengguyur Langkat tapi tidak ada yang banjir. Justru Binjai yang banjir. Benar. Ya karena itu tadi di samping sungai. Kan ada tuh yang jembatan itu ya Bang ya. Iya, di situ. Jadi agak sungainya meluap dan terdampaklah beberapa tempat di sana. Oke. Cepat surut. Amin. Ya. Next kita kembali ke Medan ya Bang kita kembali ke Medan untuk calon wali kota nomor urut 1. Ya. Tadi sudah memberikan hak suaranya. Iya, tadi nomor urut 2, kita sekarang ke nomor urut 1. TPS-nya Pak Riko Waas. Tadi sudah informasi kita dapatkan Pak Riko sudah mencoblos juga tadi sekitar jam 10 gitu. Oke. Mungkin laporannya kita bisa dapatkan dari reporter di lapangan, ada Bang Aprianto. Iya, Aprianto baru mencoblos katanya sebagai warga negara yang baik. Sama kita. Sama. Oke, Bang Aprianto. Ya, selamat siang Kak Risa dan juga Bang Agus. Siang Bang Aprianto. Bagaimana Bang di lokasi Abang, apakah masih hujan-hujan ria Bang? Ya, sampai saat ini memang kondisi di Kota Medan ini kayaknya masih menyeluruh ya Kak untuk hujan. Di mana saat ini saya berada di daerah Medan Kota, tepatnya di Jalan Pintu Air. Di sini masih dilanda hujan Kak. Namun tidak sederas tadi pagi dan tadi malam. Sekarang hujannya lebih reda, yaitu hanya gerimis saja. Oh oke. Nah tadi seperti yang sudah kita soundingkan ya Bang, tadi Pak Riko Waas sudah memberikan hak suaranya Bang, mungkin boleh diberikan informasi kepada Tribuners. Apakah tadi pagi di tempat Pak Riko? Iya, di mana tempatnya memilih? Apakah ada banjir dan sebagainya Bang? Ya, tadi pagi memang calon wali kota nomor 1 Riko Triputra Bayu Waas sudah melakukan atau memberikan hak suaranya atau hak pilihnya, di mana dia bersama istri dan ibundanya mau melakukan pencoblosan di TPS 006 Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Tunggal, Kota Medan. Tadi pagi Riko Waas datang ke TPS 006 dengan menggunakan mobil mewah yaitu Toyota Alphard Velfire warna putih, yang dimana didampingi dan dikawal oleh Patwal. Dikawal Patwal? Dikawal Patwal Bang? Ya. Kok sudah? Tadi pagi. Udah jadi wali kota kan? Oh iya. Hebat juga ya. Hebat juga. Oke. So far kayaknya baru ini informasi yang dikawal Patwal ya Bang, calon. Iya. Pak Idi aja jalan kaki tadi. Iya. Di banjir-banjir. Banjir-banjir. Oke. Lanjut Bang. Oke, lanjut. Kemudian Riko Waas dan sekeluarganya juga terlihat mengenakan baju yang seragam dengan kemeja putih dan celana berwarna hitam. Nah, setibanya di TPS 006 ini, Riko Waas bersama keluarganya langsung menyapa para warga yang melakukan hak pilihnya dan juga menyapa para petugas KPPS yang sedang bertugas di TPS tersebut. Sesampainya di TPS tersebut, Riko memang tidak terlalu berlama-lama, dia langsung menuju meja surat suara dan dia langsung masuk ke dalam bilik, dan pada saat pencoblosan itu dia bersama keluarganya masih sempat memamerkan surat suara yang mereka gunakan pada saat pemilihan tersebut. Sudah tercoblos itu ya Bang? Oke.
pencoblosan tadi, Riko sempat memberikan statementnya kepada awak media, yang dimana dia merasa bersyukur pilkada tahun ini berjalan lancar dan juga pencoblosan yang dilakukannya bersama keluarga itu berjalan lancar. Nah, di momen tadi juga dia sempat menanggapi momentum pilkada serentak 2024 yang di Kota Medan ini dikepung banjir dan juga hujan deras. Dia sempat menyebutkan memang ini salah satu program unggulan dia, yang dimana dia akan fokus untuk menanggulangi banjir dan juga menyelesaikan permasalahan banjir ini. Karena baginya permasalahan banjir ini berdampak besar, terutama bagi ekonomi masyarakat. Begitu Bang Agus dan juga Risa. Oke. Tapi pada saat beliau dan keluarga mencoblos, tidak ada genangan air di TPS-nya ya Bang ya? Oh, kalau untuk lokasi TPS 006 ini memang cukup beruntung, di mana lokasinya cukup bagus, karena mereka menggunakan teras rumah warga sebagai TPS. Jadi memang tidak ada kendala, banjir maupun hujan tidak akan mengganggu aktivitas dari pencoblosan, Pak. Apri tadi sempat ditanyakan nggak kepada Pak Riko bagaimana dia optimistis dengan peluangnya atau bagaimana, Pri? Ya, tadi memang sempat juga kita singgung tentang optimistis dia di pilkada tahun ini, namun dia tidak menjawab lebih jelas, Bang, karena dia hanya menyebutkan mudah-mudahan dan juga insya Allah. Iya. Dari kawal patwal kayaknya yakin. Sampai di kawal patwal. Iya. Baik, Apri, terima kasih atas laporannya. Mungkin kita akan menunggu nanti bagaimana perkembangan selanjutnya, hasil dari TPS, terutama TPS tadi ya, untuk Kota Medan bagaimana. PSMS sendiri bagaimana, Pri? Pemain-pemainnya apakah mencoblos apa enggak hari ini atau pada golput semua? Pak Nilmaizar pasti pulang kampung kayaknya ya ke Padang sana ya. Nah, untuk PSMS sendiri Bang, memang kita masih mencoba menghubungi dari tim pelatih yaitu terutama Nilmaizar. Memang beberapa hari lalu kita juga sempat menyinggung di momen pilkada ini mereka menyebut tetap menggelar latihan Bang. Namun berarti kan nyoblos dong Nilmaizar nih. Kemungkinan untuk latihan memang akan dilakukan sore hari Bang, karena mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi Persikabo Bang di tanggal 1 Desember nanti. 1 Desember ya? Oke, baik. Oke. Baik, terima kasih ya Pri. Selamat beraktivitas kembali. Ya, kayak gitu ya. Nilmaizar tuh orang Minang. Berarti kalau dia harus balik kemana Bang? Harus ke Padang? Ke Padang dong. Iya, tapi kita nggak tahu apakah KTP-nya. Tapi yang pastinya belum KTP Sumut lah. Karena kan nggak mungkin dia pakai KTP Sumut nanti. Dia kan pekerja profesional ya, pelatih profesional. Pasti selalu pindah lagi. Iya. Jadi kemungkinan besar itu KTP-nya adalah KTP Sumatera Barat. Asalnya. Gitu. Oke, itu dia Tribuners-nya dari 5 lokasi yang bisa kita laporkan kepada Tribuners kalian. Apakah kalian sudah memberikan hak suara? Kalau belum, segeralah datang ke TPS ya. Ini ada perpanjangan waktu katanya. Iya, mudah-mudahan di beberapa wilayah Kota Medan yang terutama yang terdampak banjir. Oh, jadi Bang, perpanjangan waktu itu nggak semua TPS? Tidak semuanya. Hanya yang terdampak. Hanya yang terdampak saja. Oh, oke. Gitu. Iya, daripada kita melakukan pemilihan ulang lagi ya Bang ya. Iyalah, PSU itu atau pemilihan suara ulang itu satu, biaya lagi pasti akan keluar. Dua, kemungkinan untuk terjadi kecurangan itu lebih besar lagi. Jadi bagus dilakukan saat ini. Kalaupun tidak bisa on schedule, bisa diperpanjang waktunya. Berarti kalau kayak gitu hasilnya juga akan lebih lama ya pasti Bang? Akan lebih lama pastinya. Cuma kalau hanya beberapa TPS itu kan presentasinya tidak akan banyak merubah suara, kecuali memang satu Kota Medan ini harus terdampak semua. Terdampak semua, ini kan tidak. Gitu. Oke. Itu dia Tribuners, nanti kita akan melakukan live update terkait Pilkada Serentak Sumut 2024 lagi mungkin di jam mungkin sekitar jam 3 atau jam berapa, mendekati penutupan dan proses dimulainya proses perhitungan suara. Ya, pastikan kalian untuk stay di media sosialnya Tribun Medan. Kalau begitu, kita sebagai host dan juga petugas pamit undur diri. Selamat siang Tribuners.